Berarti kalau saya mintanya, saya ulang, kalau saya mintanya tolong baca riwayat As-Susi, berarti Anda bacanya harus dari awal. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, gitu. Ya. Tapi kalau saya minta coba kolon wajah pertama misalnya, kolon kan ada 3 wajah tuh di situ. Kolon wajah pertama, berarti saya menyebutnya kolon sukun. Di nomor 1 itu tolong baca kolon sukun, berarti bacaannya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu ya. Jadi kalau saya minta tolong kolon silah yang qasar atau kolon qasrus silah. Berarti Anda membacanya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu. Paham ya teknis membacanya ya? Karena kalau saya nanti semuanya saya minta baca dari awal sampai 11, bisa jadi Anda menghafalkan saja, nggak paham riwayat-riwayat siapanya gitu. Ya, jadi saya maunya Anda paham. Jadi mau diminta riwayat siapapun Anda bisa membacanya. Oke, sampai situ ada pertanyaan. Bacaan siapa yang belum dipahami? Tadi Asusi sudah ya? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, berikutnya apa? Bacaan siapa yang belum dipahami? Udah, aman? Jadi teknis bacanya gitu ya. Kalau misalnya saya minta tolong baca Hisham wajah pertama, ya berarti sama dengan kolon yang wajah pertama itu. Tapi kalau saya minta Hisham, tolong baca Hisham yang tahqiq ma'al idgham, berarti Anda harus bacanya innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, gitu ya. Yang nomor 3 di situ. Begitu. Nanti UTS-nya gitu aja. Jadi saya nggak minta baca dari awal sampai akhir. Karena kalau awal sampai akhir nanti Anda menghafalkan saja. Ini jangan dihafal, tapi dipahami. Oke, ada pertanyaan? Di ayat itu aman, nggak ada masalah? Aman? Ini jangan ragu-ragu ya, yang belum paham tanya saja. Nanti giliran UTS, masa Ibu nggak ngerti, nggak tahu kalau cara teknisnya seperti itu gitu. Kayak kemarin. Jadi teknis UTS-nya sama, ngisi list, lalu saya panggil berdasarkan list itu. Apa tadi yang Ibu, apa pertanyaan apa? Ada apa? Nia izin bertanya Ibu, yang kholaf wajah pertama sama kedua. Kholaf wajah pertama. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. 1, itu yang kholaf wajah pertama. Yang wajah kedua, sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tadi yu'minun ya. Saya kok sadar-sadar enggak tadi saya baca apa tadi? Saya ulangi bacaannya kholaf ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Karena waqaf ya. Karena yu'minunnya itu waqaf, jadi kholaf membaca atau Imam Hamzah membaca dengan ibdal. Yang nomor 1. Nah, kalau Anda diminta baca kholaf baca kedua, berarti innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu dari sakta yang kedua itu, Non. Baik Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Yang sampai nanti kita pindah ke materi berikutnya, lalu ada yang belum
paham ya? Tanya aja. Yang belum paham tanya, silakan. Nggak ada pertanyaan? Bu, untuk rekordannya belum dikirim ya, Bu? Untuk apanya? Record suara yang Oh iya, highlightnya aja. kalau rekaman ini aja yang di share nanti bisa. Rekaman kuliah yang sekarang bisa nggak? Kalau bisa aku bacakan dari teknis baca yang langsung dengan baca yang satu-satu. Bisa? Bisa, Bu. Nah, oke, saya bacakan yang 1 sampai 11 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Ini Asmura ya, saya waras wajah pertama saya ulangi ya. Sawa alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Alternatifnya, kalau Anda tidak kuat nafasnya, sawa'un alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Jangan lupa mem jamak yang ketiga itu sukun karena tidak bertemu dengan hamzah untuk Warsh ya. Wajah keduanya Warsh أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tuh, baru kholaf. Sawa عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Tadi waris juga yuminun ya. Mudah-mudahan saya nggak salah. Yang kedua riwayat kholaf. Sawa
عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu teknis membacanya kalau dibaca langsung dari nomor 1 sampai nomor 11. Tapi kalau Anda diminta misalnya baca riwayat kolon yang sukun, berarti bacaannya nomor 1 ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kolon wajah pertama. Kalau diminta asusi, berarti Anda mengulangnya harus dari membacanya, maksud saya harus dari awal ayat. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Asusi ya. Lalu Hisham pajak kedua, yang tadi kalau Anda diminta Hisham wajah pertama, berarti bacaannya sama dengan kolon tadi yang wajah pertama. Nah, Hisham yang wajah kedua di situ di nomor 3. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim saya ulangi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Lalu Ibnu Zakwan berikutnya di buku Anda nomor 4, baca nomor 4. Kalau diminta baca Ibnu Zakwan atau Asim atau Syu'bah ya. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu bacanya Ibnu Zakwan. Lalu kalau diminta coba baca kolon yang silah ma'al qasr, silah ma'al qasr. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu kolon yang qasr silah atau silah ma'al qasr. Nah, berikutnya kalau di urutan buku Anda itu Ibnu Katsir dulu, tapi kalau misalnya diminta coba kolon yang wajah ketiga, berarti silah ma'at tawasud. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan lupa mem jamak yang ketiga 2 harokat saja, tidak ikut tawasud karena tidak bertemu dengan hamzah. Ya. Lalu bacaan Ibnu Katsir. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tuh. Nah, itu sudah selesai semuanya untuk yang wajib mutasilnya tawasud. Tinggal yang tul, berarti waris ya. Kalau diminta waris, tolong baca waris wajah pertama, bacaannya berikut. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu yu'minunnya ibdal, hum yang ketiga, mim jamak yang ketiga baca sukun karena tidak bertemu dengan hamzah qata. Jadi yang dibaca silam atul hanya ketika mim jamak bertemu dengan hamzah qata. Lalu bacaan waris yang kedua.
Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim أنذرتهم أم لم تنذرهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Itu bacaannya waras wajah kedua. Nanti saya menyebutnya bisa waras wajah kedua atau waras yang ibdal. Kalau yang pertama, waras wajah pertama itu waras tasilul hamzatis tsaniyah fi adam al-idkhal. Kalau waras yang kedua itu saya menyebutnya bisa waras ibdal, ya. Waras wajah kedua atau waras yang ibdal. Setelah itu baru kholaf. Jangan lupa waras tadi sawanya tul, ya. Alaihimunya tul juga. Lalu mem jamak yang ketiga sukun dan hamzah mufradnya ibdal. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Itu waras yang tahqiq. Nanti waras, maaf, kholaf yang tahqiq. Saya nanti menyebutnya kholaf yang tahqiq. Ya, di situ ada kholaf ma'ahu khalat, ya. Lalu kholaf yang satu lagi yang sakta. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan lupa waktu hum itu bibirnya jangan gerak, ya. Wa 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, itu saya rasa lebih detail di sini, ya, karena ada videonya, jadi Anda juga bisa sambil memperhatikan bagaimana saya melafadzkan huruf-huruf yang ada di ayat tersebut. Nanti tolong diperhatikan hamzahnya, pengucapannya harus sempurna, termasuk juga harokat-harokatnya. A, I, ya, lirhum. Jadi nggak usah ragu-ragu ketika dhammah harus dhammus syafatan. Hum la yu'minun. Itu bunyinya harus utuh. Sampai ujung itu tetap U, jangan belok. Karena ada yang suka bacanya itu belok harokatnya. Contohnya gimana? La yu'minun. Nah, ada yang gitu tuh. Itu belok namanya ujungnya, ya. Harusnya la yu'minun. Dari sampai ujung tetap U baru masuk nun. Hati-hati mengucapkan harokat, sama yang kasroh juga sering begitu. Khos, misalnya alami. Sampai ujung tetap I, ya. Bukan alamin. Ada yang gitu tuh, ujungnya belok. Ya, nanti coba silakan direkam suaranya masing-masing. Pengucapan harokatnya sudah aman apa belum. Nanti kalau saya kan bisa ngecek nanti di UTS, ya. Tapi di UTS nanti saya nggak pakai membenarkan, cuma saya kasih catatan aja, misalnya harokatnya nggak sempurna, pengucapan huruf ininya kurang pas menurut pendengaran saya, ya. Misalnya kayak gitu. Jadi saya nggak akan memberikan teguran sampai Anda mengulangi dengan benar, nggak gitu, karena kan saya bukan dosen tahsin, ya. Kalau saya dosen tahsin begitu, baru apa yang kurang pas menurut pendengaran saya benarkan sampai pas gitu, baru itu dosen tahsin. Karena saya dosen kiroat, jadi paling saya kasih catatan, harokatnya di sini tadi kurang pas, hurufnya di sini kurang pas gitu, ya. Atau ikhfa'nya atau apanya gitu, ahkamul hurufnya maksudnya. Jadi saya kasih tahu insya Allah kalau waktunya memungkinkan, ya. Nah, kalau yang kemarin kalau nggak salah yang praktek baca itu justru saya sempat memberikan teguran bedanya, misalnya apanya gitu. Ya, kalau yang nggak sempat baca ya agak susah, ya. Memang qiraat ini harusnya praksis, memang harusnya banyak praktek. Tapi kan praktek kalau via begini ada plus minusnya. Plus minusnya Anda nggak perlu waktu datang ke kampus gitu satu sisi, tapi
Di pengucapan-pengucapan huruf terkadang bias dengan jaringan, khususnya harokat-harokat kasroh itu ada yang bias dengan jaringan, belum lagi kalau jaringannya bermasalah. Ya, tapi semua kita ambil hikmahnya saja, apapun situasinya kita nikmati supaya tidak menjadi beban. Ya, kalau saya begitu saja orangnya, jadi ambil mudahnya saja, jangan ambil repotnya. Walaupun yang kita antisipasi itu yang sulitnya, karena kita mengantisipasi segala sesuatu kan harus tingkat kesulitannya. Tapi ketika menghadapi sesuatu itu hadapi dengan ringan saja, jangan dihadapi dengan berat ya. Situasi kayak gini kalau Anda menghadapinya dengan berat, bukan malah aman, malah jadi stres. Ya. Jadi semua harus dihadapi dengan tenang, dengan enjoy gitu supaya tidak jadi beban. Sampai situ, mana yang belum jelas? Ibu, saya mau nanya Ibu. Ya, silakan. Yang bacaan waros wajah kedua yang ibdal Ibu. Ya, saya ulang ya, perhatikan ya. Itu Ibu. Hmm. Bukan bacaan, maksudnya yang bagian ibdal hamzah saniyah huruf mat itu aja Bu. Minta penjelasan ulang bagian itu. Jadi hamzah yang kedua itu kan ada dua hamzah. Hamzah yang kedua itu diganti dengan alif. Huruf mat. Kenapa diganti dengan alif? Huruf matnya alif non karena sebelumnya huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi akhirnya ada alif sukun, alif bukan, saya nggak perlu menyebut alif sukun ya karena alif sukun. Karena ada alif atau huruf mat yang sebelumnya berharokat fathah, berarti kan di situ statusnya huruf mat. Ya, huruf mat lalu bertemu dengan sukun yang sukunnya asli. Warsy ya itu ya. Ibu waros yang ibdal. Waras wajah kedua, saya coba cek rosamnya waras wajah kedua ya, seperti apa. Bentar. Al-Baqarah. Ya, di rosamnya seperti itu. Jadi ya, itu saya share ke Anda. Kita coba bandingkan dengan mushaf kita, mushaf Kementerian Agama. Ini mushaf Kementerian Agama sudah dicetak dalam edisi yang bagus ya. Jadi saran saya Anda mestinya mau memilih mushafnya, tolong yang terbitan Kementerian Agama dan itu ditulis baru oleh kaligrafer kita Pak Isep itu dengan apa? 15 baris mana ya semalam saya baru. Sekarang yang mushaf baru di kementerian, saya ini baru dapat kebetulan kemarin lagi di sidang tasfiyah dari tanggal 1 sampai tanggal 3. Menurut saya sangat cantik ya, covernya cantik dan ini ditulis dalam dicetak dengan 15 baris dan ini asli karya putra Indonesia ya. Ini ditulis sepenuhnya oleh satu orang sebanyak 3 bulan ini oleh Pak Isep Misah kalau Anda yang kenal, salah seorang kaligrafer kita yang menulis mushaf ini dengan full. Ya, nah kalau Anda ini saya rasa mungkin apa artinya karena saya sendiri ikut ngoreksi sebelum diterbitkan dan ini juga memang sengaja pertama dibagikan ke tim pakar dan juga pentasnya supaya bisa dikoreksi ulang jangan sampai terjadi kesalahan sebelum ini dicetak banyak. Sementara saya memang baru terbatas cetakannya, tapi menurut saya sangat cantik. Nah, walaupun saya sebelumnya pernah menyampaikan kalau melihat mushaf Al-Quran jangan dilihat cantiknya saja, tapi yang jauh lebih penting dari semuanya adalah Anda melihat tanda tasfihnya ya. Di sini ada tanda tasfih yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi di sini tercantum nama-nama pentasfihnya. Di sini dan itu termasuk ada dari IG ada saya dan Bu Romla ya. Untuk yang perempuannya ada Bu Romla di nomor 8 itu nomor 6 dan saya di nomor 7 di tasfih itu ya. Jadi itu yang terpenting yang harus Anda perhatikan ketika membeli mushaf.
Nanti coba kita lihat. Nanti anzartahum yang tadi ditanyakan. Ini sekaligus saya promosi bagaimana kementerian kita selalu berusaha untuk menyempurnakan penulisan mushaf ya, termasuk ini sudah dikoreksi oleh ulama-ulama Al-Quran seluruh dunia melalui satu seminar yang diadakan oleh Lajnah Petasean. Jadi Anda jangan sampai terprovokasi, nggak bisa mushaf itu harus mushaf Madinah, enggak juga. Ya, enggak juga. Malah bisa jadi Anda akan menemukan beberapa kesulitan karena terkait dengan penulisan rosa. Penulisannya ya. Nah, tadi itu saya bisa share screen ya ini ya. Bisa nggak ya? Bisa, Ibu. Bisa, baik saya coba. Maaf ya izin ya. Ini sebenarnya lebih pada bagaimana Anda mengenali penulisan mushaf di lapangan. Nah, ini yang tadi ditanyakan ya. Nih, Anda perhatikan. Alaihimu di sini ini mushaf yang ditulis dengan riwayat Warsh ya. Alaihimu ada wawu kecil ya. Meskipun dibaca dengan silah matul di situ, tapi tidak wawunya tidak langsung digandeng dengan mim. Penulisannya tetap alaihim. Cuma di situ memnya didomakan ya. Nah, ini yang berkali-kali saya tekankan, kalau Anda menemukan mushaf, jangan buru-buru menyalahkan, tapi cek dulu dengan riwayat siapa. Ini sebenarnya cetaknya juga ada ya, seperti ini. Saya punya mushaf itu di seluruh riwayat yang sudah dicetak. Jadi masing-masing ada kolon, ada waris gitu, tapi yang sudah dalam bentuk cetak. Nah, ini alaihimu a. Anda perhatikan di sini yang tadi ditanyakan, ini kan hamzah, aslinya kan dua-dua berharokat ya, AA, oke, AA. Nah, hamzah yang kedua, yang ini maksudnya, diganti dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat huruf sebelumnya. Hamzah yang pertama kan harokatnya fathah, sehingga huruf mat yang sesuai dengan fathah ya alif, gitu. Alif. Berarti kan bacanya menjadi mat tobi'i ya. Nah, tapi mat tobi'inya itu bertemu dengan nun sukun. Ini nunnya yang nggak ada tandanya, itu nunnya sukun. Di mushaf Anda pun nunnya sukun. Oke. Kalau saya tidak salah ingat, saya pernah sampaikan bahwa untuk mengenali segala bentuk mat itu mudah saja kalau Anda sudah paham betul mat tobi'i. Jadi mat tobi'i itu kan alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh. Dengan syarat atau dengan catatan tidak bertemu dengan hamzah dan tidak bertemu atau tidak bukan dan atau huruf sukun. Jadi syaratnya mat tobi'i itu alif sebelumnya fathah, wawu sukun sebelumnya dhammah, ya sukun sebelumnya kasroh, dengan syarat tidak bertemu dengan hamzah atau huruf sukun. Kalau bertemu dengan hamzah, jadinya seperti ini. Kalau hamzahnya itu satu kalimah dengan mat, berarti mat wajib. Kalau hamzahnya itu beda kalimat dengan matnya sebelumnya, wa ala absarihim, alanya ini kalimat sendiri, absornya dengan hamzah, antara mat dengan hamzah lain kalimat, maka dia mat jaiz munfasil atau maddul munfasil. Nah, kalau bertemu dengan sukun, ya berarti dia mat lazim, gitu kan? Waktu itu. Ini kan contohnya ini. Jadi ada hamzah, ini tadinya hamzah diganti dengan alif, sehingga a mat tabi'i, lalu bertemu dengan nun sukun, gitu. Sukunnya asli, berarti mat lazim. Kalau sukunnya tidak asli, kalau mat tabi'i bertemu dengan sukun yang sukunnya tidak asli, maksudnya tidak asli itu bagaimana? Aslinya asalnya berharokat, lalu dimatikan karena wakof. Nah, itu jadinya mat arid disukun seperti ini. Yuk minun, aslinya kan yuk minuna. Yuk minun berarti ada mat tabi'i bertemu dengan huruf sukun,
tapi sukunnya tidak asli. Sukunnya itu baru, arido. Mat arid disukun. Tapi kalau sukunnya asli, seperti nun sini, perhatikan kursor saya ya, berarti jadinya mat lazim. Nah, di tempo hari juga saya pernah sampaikan, kalau huruf mat bertemu dengan, atau mat tabi'i bertemu dengan sukun itu adanya di kalimat, berarti mat lazim kalimah. Gitu. Kalau adanya di huruf, berarti mat lazimnya harfi. Kalau huruf yang sukun itu bertemu dengan huruf yang sama, berarti musakol. Kalau tidak bertemu dengan huruf yang sama, berarti mukhafaf. Contohnya di sini ini mukhafaf. Karena A-nya ini menjadi mat lazim, sehingga panjangnya 6 gitu. Makanya bacanya alaihimu. Sila ma'atul, itu kaidah mim jamak nomor 2. A-nya 6 harokat. Karena jadinya mat lazim. Baru masuk ikhfa, karena ada nun sukun bertemu dengan za. Zal. Ikhfa-nya 2 harokat, seperti biasa yang selama ini Anda praktekkan. Saya kurang tahu kalau misalnya ada yang bacaannya tidak rapi, tidak stabil gitu. Karena kalau yang saya temukan, banyak yang seperti itu. Ya artinya antara ikhfa dan iklabnya, bahkan di ikhfa-nya sendiri banyak juga yang tidak stabil. Jadi Anda harus perhatikan sendiri bacaannya, bagaimana upaya untuk menjadi stabil, dan itu pasti kerjaan yang tidak mudah gitu ya. Sehingga saya sering katakan, cobalah alokasikan waktu Anda itu 3/4-nya itu untuk Al-Quran. 3/4-nya waktu Anda itu alokasikan untuk Al-Quran, jangan yang lain. Nah, nanti yang lain-lainnya itu yang 1/4 itu dibagi untuk apa yang lainnya. Tapi 3/4-nya itu fokuskan untuk Al-Quran. Itu pun rasanya tidak cukup. Jangankan cuma 3/4 gitu kan, full kita alokasikan untuk Al-Quran, itu nggak cukup untuk mengkaji. Nggak usah lah maknanya, tafsirannya, dari bacaannya saja kayaknya nggak cukup waktu kita. Jadi sawanya tul, jangan lupa, karena waris mat wajib mutasilnya tul. Sawa alaihimu, tul juga. Alaihimu gitu. Kalau yang wajah pertamanya waris, beda, bisa dibedakan. Dengan oke, terjawab yang tanya? Iya Ibu, terjawab. Terima kasih Ibu. Bedakan dengan mustafita AA, nah tulisnya seperti ini. Hamzahnya tab 2. Ya, kalau yang tadi hamzahnya cuma 1. Karena alif yang kedua, hamzah yang kedua sudah diganti dengan huruf alif. Bisa dipahami? Ini yang tadi saya maksudkan ya, tanda tasghir yang penting Anda perhatikan ketika Anda membeli mushaf. Mungkin itu. Itu sudah share ke Anda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Coba Anda dasarlah baca yang bacaannya Warsh. Amanda ya, kan Anda. Iya Ibu. Baca Warsh. Baca Warsh. Amanda. Iya, iya. Iya, benar. Silakan. Ini masalahnya Anda pengendali media Anda ya. Jadi kan saya bisa menjelaskan gitu loh, tapi saya juga mohon gitu supaya penjelasan saya tidak berulang-ulang ketika ada yang bertanya dan saya menjelaskan mengulangi, itu yang lain juga memperhatikan gitu. Jangan sampai begitu saya minta Anda nggak bisa gitu karena Anda berbagi konsentrasi. Ya ini kan pengendali IT-nya ini kan Anda sendiri, pengendali Zoom-nya ini kan Anda sendiri. Anda mau serius, Anda mau enggak, itu pengendalinya di Anda gitu. Saya bisa menyaksikan hanya sebatas yang terpantau dengan kamera saya. Ya, karena beda dengan kalau saya tatap muka gitu. Jadi saya dengan cepat bisa mengukur Anda. Di sini kan Anda pengendalinya, bukan saya.
Ya, silakan Amanda, baca Warsh. Nggak usah tengok, kamu ke kamera aja. Baca Warsh. Silakan. Iya, Ibu. Amat. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim Innalladzina kafaru sawa'un alaihim Salah kan? Salah karena Alaikum Bu, alaikum. ya. Innalladzina kafaru. Artinya apa? Sebenarnya kalau Anda memperhatikan serius, qiraat itu sangat gampang. Kan saya sudah sering katakan di awal, hafalkan nama imam, hafalkan kaidah umum, sering latihan dan tolong jangan berbagi konsentrasi ketika saya menjelaskan. Anda karena qiraat Anda nggak bisa mengandalkan dari baca buku, nggak bisa. Ya, tapi kalau Anda mendengarkan sebenarnya gampang saja, tinggal mengikuti, menirukan. Ya. Mengikuti, menirukan. Jadi mana yang nggak paham ditanyakan. Tapi pada saat saya menjelaskan, Anda jangan berbagi dengan yang lain. Kan sudah dipesan dari awal, tolong jangan berbagi. Bukan apa ya? Bukan saya nggak mau menduakan, nggak mau diduakan. Silakan saja. Kalau Anda mau mendua, mentiga juga nggak apa-apa. Gitu. Mau jadi mentega juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya harus mengulang lagi kan jangan salah loh. Ini yang kita lalui ini semuanya uang loh. Ya, tanpa kita sadari yang kita gunakan ini semuanya uang. Ya, jadi berbeda dengan kalau kita tatap muka selama 2 jam itu ya tatap muka itu ya free ya free. Kalau ini enggak ada yang free, semuanya uang. Ya, semuanya uang yang kita jalani ini semuanya menggunakan uang. Ya kan? Jadi kalau kita mau berhemat, kalau mengikuti konsep Islam ya memang harus waspada dalam banyak hal. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Mana yang belum jelas? Di mana? Nggak ada lagi? Cukup ya. Jadi nanti saya tidak minta baca 1 sampai 11 tidak. Saya ulangi, ini saya tegaskan. Saya tidak minta baca 1 sampai 11, tapi saya minta Anda membaca qiraat Ibnu Katsir misalnya. Ibnu Katsir berarti Anda di situ harus langsung ke nomor 6 di urutan itu dan Anda membacanya harus dari awal. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Tadi teknisnya saya rasa sudah direkam ya. Dan itu bisa didengarkan, diulang-ulang lagi gitu. Nanti kalau ada yang nggak jelas, saya tetap selalu membuka pertanyaan kapan saja gitu. Tapi bukan berarti kesempatan saya memberikan membuka ruang tanya jawab itu lalu kemudian waktu saya menyampaikan Anda boleh berbagi dengan yang lainnya, bukan itu ya. Karena dari awal saya minta betul tolong fokus, tolong fokus itu saja. Dan saya yakin betul kalau Anda fokus dalam perkuliahan, saya kok punya keyakinan orang tua Anda nggak akan mengganggu Anda. Saya yakin betul. Jadi kalau Anda bilang misalnya, maaf Bu, ini lagi menghafal bermesetoran, saya kok yakin orang tua Anda akan mengalah untuk Anda, ya demi anaknya. Saya yakin betul. Ya, karena saya mungkin pernah sampaikan, saya nggak tahu di kelas mana, suatu ketika saya jalan, jadi waktu itu Blok M lagi dibuka pasar yang di bawah tanah itu. Sebelumnya kan biasa saja gitu. Saya sama teman saya malam-malam, baru sekitar jam 7 malam gitu, masih ada di Blok M. Itu teman saya mengingatkan, Mi, ini kayaknya orang tua kita ini ngiranya kita ini ngaji ya, dikesangkanya takrir, mengulang hafalan yang kemarin gitu, padahal kitanya masih keliaran. Jadi sejak itu menjadi catatan buat kami. Ya, kalau waktunya pulang jam 5 sore harus sudah di asrama. Ya, harus sudah di asrama. Jadi tidak lagi keliaran. Jadi teman saya betul-betul membuat saya ternyuh gitu karena dia mengingatkan pada apa yang diharapkan oleh orang tua kita, berjuang untuk kita. Jangan lupa orang tua itu berjuang dengan segala cara untuk memberikan rasa nyaman dan keamanan, memfasilitasi anaknya ya.
Dan ketika mereka mengirim Anda ke IIK, itu pasti, saya pastikan harapannya anaknya menghafal Al-Quran dengan baik. Ya, lalu ketika teman saya mengingatkan, ini pasti orang tua kita ini ngiranya kita ini lagi ngaji, lagi takrir, lagi menghafal gitu kan. Tiba-tiba kitanya masih keliaran di jalan gitu. Waktu itu dari terminal, karena lantai 2-nya Blok M itu kan terminal, saya udah lama nggak ke sana. Dulu waktu awal-awal itu sempat karena penasaran pengen tahu gitu, ada pasar bawah tanah gitu kan. Entah sekarang kayak gimana, saya udah lama sekali nggak pernah ke sana. Jadi itu ya, sekedar mengingatkan saja, artinya jangan sampai waktu Anda sia-sia. Gitu. Saya khawatir nanti begitu masuk di semester atas itu lalu Anda kehilangan waktu yang sudah cukup banyak dan tidak akan pernah waktu itu kembali pada Anda. Ini tuh, ada pertanyaan yang berikutnya, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Untuk persiapan UTS cukup? Ada lagi? Ibu mau nanya, Bu. Baik, silakan. Yang persiapan UTS itu ayat Al-Baqarah ini, terus yang Al-A'raf ayat 111 kemarin ya, Bu? Ya, itu berarti bukan itu ya, ditambah dengan materi sebelumnya. Di materi sebelumnya ada Al-Fatihah, ada Mim Jama, ada Mat, ada nama imam, ada segala macam. Jadi kalau nggak salah di awal perkuliahan saya sudah sampaikan bahwa ilmu qiraat 2 adalah materinya qiraat 1, seluruh materi qiraat 1 ditambah dengan qiraat 2. Ya. Jadi kalau yang kemarin sudah kita jamak baru Al-A'raf ayat 111 ditambah dengan apa ini? Ditambah dengan Al-Baqarah ayat 6. Sesungguhnya yang kita pelajari adalah termasuk di dalamnya Al-Fatihah, termasuk waktu itu apa? Ayat tentang puasa ya. Ada nggak sih? Ayat tentang puasa sudah kita jamak juga ya. Jadi materi UTS-nya adalah seluruh materi qiraat 1 ditambah dengan materi qiraat 2. Nah, nanti saya nggak akan tanyakan semuanya ya. Paling ya apa gitu. Kalau nama imam ya bisa saja saya minta nama imam yang dari Syam misalnya gitu. Nama imam yang dari Basra. Jadi tidak lagi kayak waktu semester 1, waktu qiraat 1, kalau qiraat 1 kan Nafi, kalau ngurus Abad Al-Madani gitu kan. Nanti saya nggak akan minta gitu. Nama imam qiraat yang dari Makkah kayak gitu. Imam qiraat yang dari Kufah gitu aja. Imam qiraat dari Basra. Gitu. Jadi saya tidak lagi minta nama-nama imam utuh, nggak gitu. Ya. Sama di yang lainnya juga begitu. Misalnya mat munfasil menurut siapa? Nah, gitu. Tidak lagi mat munfasil qaulun waduri qasr tawasud nih. Oke, paham ya? Iya, Bu. Terus kemarin itu PR kan ada 2, Bu, yang Al-Imran sama Al-A'raf sama An-Nur. Nah, yang An-Nurnya belum dikoreksi. An-Nurnya belum dibahas ya. Siapa yang sudah selesai kerjaannya? Siapa yang sudah selesai An-Nur? An-Nur ayat berapa waktu itu? Ayat 52 itu. Tapi kalau nggak salah waktu An-Nur itu sepotong ya. Yang lengkap, saya mintanya waktu An-Nur itu enggak lengkap. An-Nur ayat berapa? An-Nur ayat berapa waktu itu? 52. An-Nur 52. Kalau saya nggak salah ingat, waktu itu saya nggak minta wayat taqihi faulaik ya. Ya, itu, Bu. Wa may yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi faulaik. Sama situ aja ya. Jadi khilafiannya di wayat taqihi sama faulaik. Itu saja. Saya nggak minta semuanya karena kalau semuanya itu masih banyak yang belum dipahami. Banyak yang belum dipelajari. Faizun itu mutasil ya, sebenarnya bisa. Wa may yuti'illahnya itu yang khalaf bilawuna itu belum kita pelajari. Hafaz bisukunil qaf wa kasril ha binasilah wal bakun bi kasril qaf. Askanaha Abu Amr Syu'bah. Wa kasriha wa nasilah. Wa ma'asilah warsh ibn katsir khalaf an Hamzah bisukun nasilah. Oke. Ada yang sudah kerja? Apa yang mau ditanyakan? Anda mau itu masuk materi UTS atau Al-A'raf 111 dan Al-Baqarah 6 saja? Itu aja, Bu. Nggak usah ini. Oke. Nanti nggak apa-apa kita lihat berikutnya. Oke, ada lagi pertanyaannya?
Kalau nggak ada saya lanjutkan sedikit ya. Di dua hamzah. Tolong diperhatikan ya, ini dua hamzah dalam hamzah pertama berharokat fathah, sedangkan hamzah kedua berharokat kasrah. Ai. Aidza ma mittu. Qalun wa Abu Amr tasilul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Aidza. Qalun Abu Amr aidza. Aidza ma mittu. Warsh wa Ibnu Katsir tasilul hamzati tsaniyah bi'adam al-idkhal aidza. Aidza. Lalu Hisham tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Tempo hari saya sudah sampaikan ya, ketika tasil untuk fathah itu antara hamzah dan alif, ketika kasroh itu antara hamzah dan ya. Aidza, ai, aidza. Waktu itu saya, kalau nggak salah ingat, saya sudah share ke Anda ya. Bagaimana tasil itu. Maksudnya ta'rif pengertian tasil. Lalu Hisham, nah kalau kasroh antara ya dan hamzah. Kalau hamzah ai, kalau ya ayi, kalau tasil aidza, ayi. Jangan lupa ya itu wasat tulisan, i itu berarti ya. Kalau i berarti aqsal halqi. Kalau tasil itu antara itu aidza. Jadi bukan aidza dan bukan aidza. Jadi sebabnya pengucapan ya itu harus sempurna betul, termasuk wawu, hamzah itu harus sempurna betul supaya tidak rancu dengan tasil. Hisham tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal aidza. Ibnu Dzakwan bihamzatin wahidah idza. Tahqiqul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal, yang wajah keduanya aidza. Ida dan aidza. Al-Baqun Asim di situ termasuk hafaz yang merupakan salah seorang perawi dari Imam Asim, Hamzah wal Kisai, berarti tiga imam dari bawah, tiga-tiganya Kufiyun. Tahqiqul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal aidza. Kayak di mushaf Anda ditulisnya pasti aidza. Oke, jelas ya? A'innakum lata'tuna, Nafi' wa Hafs bihamzatin wahidatin innakum. Ibnu Katsir tasirul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal ainakum. Abu Amr tasirul hamzati tsaniyah ma'al idkhal ainakum. Hisham ainakum. Tahqiq hamzati tsaniyah ma'al idkhal ainakum. Al-Baqun tahqiqul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal a'innakum. Nah, di sini di mushaf Anda pasti ditulisnya dengan satu hamzah ya. Innakum lata'tuna. Yang berikutnya a'inna lana la ajron, Nafi' wa Ibnu Katsir hafaz bi hamzatin wahidah. Inna lana. Silakan dicek di mushaf Anda. Inna lana Al-A'raf 113 itu hamzahnya pasti satu. Nah, silakan dicek. Tasrul hamzah tsaniyah ma'al idkhal Abu Amr At-Turi Al-A'raf 113. Sambil disiapkan mushafnya ya, kalau kuliah ya. Biasanya kalau kuliah qiraat ini saya mewajibkan mahasiswa untuk membawa mushaf yang 30 juz yang lengkap gitu. Karena mahasiswi IKI kan biasanya mushafnya kan dipotong-potong tuh. Penggal-penggal, jarang yang bawa utuh gitu kan. Wajah as-sahra ya inna lana 113. Ini yang ditulis dengan riwayat Abu Amr. Inna lana, itu yang saya kirim ke grup, yang ditulis dengan riwayat Ad-Duri.
Ya. Yang nah, ini ditulis wajah as-sardu di situ 112 ya. Jadi Anda jangan heran kalau terjadi perbedaan penomoran yang misalnya di buku disebut 113 tapi kok tahu-tahu di sini 112. Ini terjadi perbedaan penghitungan ayat saja. Saya nggak tahu nih. Anda belajar mata kuliah Adul Ai nggak ya? Menghitung ayat. Cara menghitung ayat itu ada ilmunya tersendiri. Bagaimana cara menghitung ayat. Nah, ini setelah hamzah pertama ada harokat berdiri sesudahnya. A itu berarti panjang. Memang kan di situ tadi kalau nggak salah ma'al idkhol ya. Ma'al idkhol. Lalu hamzah yang keduanya dengan harokat dengan apa? Bulatan itu sebenarnya untuk tasil, tanda tasil. Ya. Tuh. Saya balik ke modul. Ainna tasilul hamzatis tsaniyah ma'al idkhol untuk Abu Amr. Ainna. Lalu Hisham ainna lana la-ajrun. Tahqiqul hamzatis tsaniyah ma'al idkhol ainna. Coba kita lihat yang riwayat Hisham bagaimana ditulisnya untuk ayat ini. Hisham rawi dari Al-A'raf 113. Kemarin saya sarankan Anda ya. Nah, yang tahqiq ma'al idkhol ini berikut ini yang ditulis dengan riwayat Hisham. Download aja ya, masah taisir ya. Kemarin saya sudah sampaikan. Ini yang ditulis dengan riwayat Hisham. Nih, bisa dilihat bedanya. Inna, ini yang tahqiq ma'al idkhol. Inna, Anda bisa lihat di slide yang saya tayangkan, bisa juga yang Anda langsung lihat ke mushaf yang yang saya kirim ke Anda. Itu ya, itu beberapa contoh. Hisham al-Bakun tahqiqul hamzatis tsaniyah bi'adam min al-khabar. Innalana. Innalana. Kalau Anda buka mushaf Anda pasti hamzahnya satu. Innalana la-ajron. Oke ya. Lalu yang berikutnya innalana la-ajron yang ada di surah Syu'ara, innaka yang ada di surah As-Saffat, lalu aifkan yang ada di surah As-Saffat juga. Qalun wa Abu Amr tasirul hamzatis tsaniyah ma'al idkhol inna lana al-ajron. Ini ayat-ayat ini sebenarnya yang ada inna lana al-ajron itu ketika para ahli sihirnya Fir'aun berharap dia menang atau dia bukan berharap menang. Dia pede akan menang menghadapi Nabi Musa gitu ya, sehingga dia minta kepada Fir'aun untuk diberikan hadiah. Inna lana al-ajron ya. Jadi kalau ada orang yang berbuat sesuatu lalu sebelum berbuat mengharapkan imbalannya itu sebenarnya hampir mirip-mirip kayak gini ya. Ya kan harusnya kalau berbuat tuh berbuat aja gitu dulu, nanti dapat imbalan alhamdulillah gitu, nggak dapat imbalan yang kebangetan kan gitu. Nah tapi kalau berharap duluan ya hampir-hampir sama kayak gini. Waras wa Ibnu Katsir tasilul hamzatis tsaniyah bi'adam idkhal, bisa dapat 10 menit lagi. Ainna. Kalau tadi ainnaka, aifka, ya. Ainnaka. Kalau yang bi'adamil idkhal, ainnaka, aifka. Hisham tahqiqul hamzatis tsaniyah ma'al idkhal, ainnaka, aifka. Ifka. Al-Bakun tahqiqul hamzatis tsaniyah bi'adamil idkhal, ainnaka, aifka. A'immah, ya, ini ada di surat Taubah, Anbiya, Qasas ayat 5, Qasas 14 dan As-Sajdah 42. Nafi' wa Ibnu Katsir dan Abu Amr tasilul hamzatis tsaniyah
بعدم الإدخال. أيم. أيم. Oke, Hisham tahqiqul hamzati tsaniyah ma'a idkhal aim. Tahqiqul hamzati tsaniyah bi'adam al-idkhal, wajah yang kedua untuk Hisham a'immah. 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 Al-baqun a'immah. Ya. Qul a'innakum fi surati Fussilat qala Abu Amr tasbih hamzati tsaniyah ma'a idkhal Ainnakum. Ainnakum. Warash tasirul hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal ainnakum. Maaf. Hisham ainnakum dan ainnakum. Ainnakum sama ainnakum sama ainnakum. Itu Hisham. Al-baqun tahqiqul hamzati tsaniyah bi'adam al-idkhal a'innak. A'innakum, a'innakum itu Hisham. A'innakum al-baqun termasuk di dalamnya Asim. Ini yang dipelajari, coba kita lihat kul a'unabbi'ukum tahlu qira'at kul a'u as-sakin al-mafsul. Kul a-nya itu ya. Di sini ada lam sukun bertemu dengan hamzah. Tempo hari sudah sedikit saya singgung ketika membahas alaihim a. Ketika membahas alaihim a. Ada kerasa capek ya? Alaihim a. Ya. Waktu itu saya sampaikan bahwa ada as-sakin al-mafsul. Jadi definisi as-sakin al-mafsul adalah apabila ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah. Antara huruf sahih sukun dengan hamzah penulisannya berbeda. Kok berbeda ya bahasanya? Antara huruf sahih sukun dengan hamzah penulisannya terpisah, mungkin gitu pasnya. Antara huruf sahih sukun dengan hamzah penulisannya terpisah. Oke, di sini ada lam sukun bertemu dengan hamzah. As-sakin al-mafsul, warash ini kan lam sukun huruf sahih bertemu dengan hamzah. Penulisannya antara lam sukun dengan hamzah itu tidak nyambung, tidak tersambung. Warash bin nakal, ula unab. Ula unab. Nah, gitu nanti bacanya warash. Kholaf bitahqiq wasakat kul a'unab bihukum dengan kul. Berhenti dulu. A'unab bihukum. Lalu a'unab bihukum hamzatani fi kalimatil hamzatul ula maftuhah tsaniyah madmumah qalun bitasilil hamzatil tsaniyah ma'a idkhal a'unab. Nah, kalau yang berharok ya, kalau yang tasil itu harokatnya dhammah, dia antara hamzah dan wawu. Au. Kalau hamzah kan au. Kalau wawu au. Kalau tasil auna. Ya, bukan au, bukan awu. Perhatikan perbedaannya. Au tahqiq, awu ibdal wawu. Kalau tasil auna. Auna. Ya, jadi sering saya katakan tasil itu memang kayak seperti orang membaca lalu males-malesan gitu, mengucapkan hurufnya itu tidak sempurna. Ya, makanya buat saya totalitas itu adalah segalanya. Ya, termasuk dalam mengucapkan huruf-huruf Al-Quran dan juga harokatnya. Karena kalau tidak total, pasti menjadi tidak. Saya pastikan kalau dia tidak total dalam mengucapkan huruf dan harokat, pasti ada yang tidak sempurna. Ya. Kul a'unab, harus gitu kalau tahqiq. Kul a'unab. Jadi jangan coba-coba kayak setengah malas-malas kul a'unab. Nah, kayak tasil kan? Mungkin kemarin-kemarin karena Anda belum tahu tasil, bisa saja itu nggak kerasa. Tapi begitu sekarang tahu tasil, nanti kalau dengar temennya ngajinya nggak sepenuh hati gitu, mengucapkan huruf-hurufnya setengah-setengah, itu akan kerasa seperti itu. Dan itu menjadi nggak benar. Ya, jadi salah. Warash wa Ibnu Katsir bitasil hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal aunab, ya, yang saya katakan. Jadi Warash bacanya ulaunab, harokatnya hamzah dipindahkan ke lam, lalu hamzahnya dibaca dengan tasil ulaunab biukum, itu Warash. Abu Amr Wajihani bitasil hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal wa tasir hamzati tsaniyah ma'a idkhal. Aunab dengan aunab, ya.
Jadi nanti istilah-istilah di sini harus Anda pahami betul. Saya berkali-kali sampaikan bahwa yang dimaksud dengan idkhol adalah memasukkan, menambahkan alif di antara dua hamzah sehingga hamzah yang pertama dibaca dengan dua harokat. Itu harus difahami betul. Itu makna tasil, makna idkhol. Kalau bi'adamil idkhol ya berarti hamzah pertamanya tidak dipanjangkan. Gitu. Kalau tasil saniyah berarti ya hamzah yang kedua yang ditasil, hamzah pertama tidak gitu. Hisham Wajihani ditahqiqil hamzati tsaniyah ma'a adamil idkhal atau bidunil idkhal atau bi'adamil idkhal sama tahqiqul hamzati tsaniyah ma'al idkhal. A in unab 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 dan unab. Al-bakun ditahqiqil hamzati tsaniyah bi'adamil idkhal. Unab diukur bi khairim mim jam'i kumbi itu mim jamak ba'dal mim mutaharrik ghairu hamzah. Kaidah mim nomor 1. Qaulun bisukun bisilah, Ibnu Katsir bisilah, al-bakun bisukun. Itu. Nah, tariqatul jam'inya berikut silakan dipelajari kalau saya teruskan. Atau saya coba baca ya. Qaulun bi tahqiqil hamzah tsaniyah ma'al idkhal sukun wa ma'ahu Abu Amr. Qul unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Itu nomor 1. Bitahqiq wa tashil hamzati tsaniyah ma'al idkhal. Ada dua wajah ulun ya. Ada yang tahqiq, ada yang tashil hamzah kedua ma'al idkhal. Qul unabbi'ukum itu yang tashil. Yang tahqiq qul unab. Ini kayaknya salah ini ya. Ini maksudnya tahqiq ini harusnya tasil aja, saya jadi bingung. Tahqiq ini maksudnya tahqiq di kul a-nya ya. Bukan di hamzanya. Jadi kul a-nya itu lamnya berbunyi itu maksudnya tahqiq. Kul unab. Gitu. Karena kalau yang waras kan nanti kulaunab. Nah, berarti nakal ya. Nanti ada yang sakta kul unab. Nah, yang nomor 1 ini tahqiq di as-sakin al-mafsul tasil hamzati tsaniyah ma'al idkhal baru mem jamaknya sukun gitu. Ini di sini nih bagusnya ada pembatas-pembatasnya gitu ya. Di sini nih ada pembatasnya tapi bisa. Maksudnya di sini nih ada pembatasnya gitu bahwa ini satu khilafiyah. Lalu di sini satu khilafiyah lagi gitu. Nanti coba dibikin yang metrik gitu ya. Anda kerjakan. Jadi bacaannya nomor 1 Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Tuh. Nanti kita lanjutkan di pertemuan setelah UTS. UTS-nya karena kelas ini banyak ya, tidak harus semuanya Selasa. Kalau misalnya ada yang bisa di hari Senin, boleh kelas yang mana tolong disepakati di hari Senin itu tanggal berapa ya? Senin depan tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8. Oh iya, tanggal 8 ya. Tapi nggak apa-apa, nanti coba kita sepakati ya, saya tanggal 8 itu soalnya saya ke Belitung. Nggak apa-apa lah, nanti coba kita lihat gitu. Nanti tolong ditanyakan Bu, kalau memang ada kelas yang siap ujian di tanggal 8 itu nanti kita cari waktunya yang pas gitu ya. Tolong disepakati antar Kosma, kelas mana yang ujiannya di hari misalnya boleh di Minggu, boleh di Senin, boleh Selasa. Jadi kita pakai 3 hari untuk ujian di kelas ini. Tolong disepakati kelas mana yang Minggu, kelas mana yang Senin, kelas mana yang Selasa gitu ya. Nanti saya tunggu informasinya. Nanti tinggal dibuat list yang siap ujian. Yang mau maju sekarang pun boleh. Kalau ada yang sudah siap. Oke. Sampai sini ya. Sampai ketemu di lain waktu. Rika, baca doa Rika. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahatan ya'dal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afa ya'dal hisab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna ta'wil wa hadina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan min ghairi ta'bin wa la nasabin wa la masyaqqatin innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri secara keseluruhan dengan sama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, Bu.